Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan untuk kita dengan menambahkan ilmu kita, dan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, masih kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih tetap pada Kitabul Libas, bab yang berkaitan dengan pakaian. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyah min kurshuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan 3 lembar kain putih sahuliyah min kurshuf. Kain putihnya ini dari Sahul. Sahul itu satu negeri di negara Yaman. Yang terkenal Yaman itu pada saat itu memproduksi kain-kain. Jadi baju-baju, kain-kain itu salah satunya produksi yang paling top itu di Yaman. Dan dia terbuat dari kapas atau dari katun. Itu kafannya Nabi SAW. Kalau kita hari ini kan kafannya orang meninggal itu dari kain apa itu namanya? Mori. Kain mori itu kalau bahasa Banjarnya kain apa? Kain kaci. Kain kaci. Nah, kalau Nabi SAW itu dari katun. Katunnya dari Sahul. Sahul ini dari negeri Yaman sana. Jadi kainnya impor ya kalau Pak. Kainnya kafannya Nabi SAW. Laisa fiha qamisun wala imamah. Dan kafannya Nabi itu tidak ada bajunya dan tidak ada imamahnya. Artinya dikafani dengan 3 lembar kain. Nanti dijelaskan di dalam penjelasan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW itu dikafani dengan, dan ini afdal maksudnya, dikafani dengan 3 lembar kain tersebut. Model pengkafanannya itu ada 3 tumpang. Yang biasa mengkafani siapa? Pak Cecep biasanya. Kalau kan ada 3 tumpang. Kan Pak Hairun biasanya, tukang mengafani orang meninggal. Ada 3 tumpang, tanpa baju, tanpa imamah, tanpa penutup kepala. Lalu kemudian yang dalam diikat dulu atau dilipat dulu, baru kemudian yang nomor 2 dilipat lagi, baru kemudian yang nomor 3 atau yang paling luar dilipat lagi, baru kemudian disebutkan di dalam penjelasan para ulama, lalu kemudian dia diikat di bagian atas dan di bagian tengah, lalu di bagian bawah. Kayak itu kalau Pak. Jujur lah, diikat ke enggak? Hah? Kepala, tengah, bawah. Ya kalau masalah ikatan ini sebetulnya terserah aja ya kalau Pak. Kalau orangnya halus, kada pakai diikat-ikat, misalnya digulung biasa aja ya enggak masalah. Nanti kita tahu kenapa itu diikat, ya kan? Diikat, setelah itu setelah diikat jenazah tersebut dengan 3 ikatan, baru kemudian dia dibawa ke dalam kuburan. Para ulama menjelaskan, kalau masuk ke dalam kuburan, ikatannya itu harus dilepas. Kalau dalam tahayul-tahayulnya orang kan kadang-kadang, kenapa? Kalau kada dilepas kayaknya jadi pocong. Ada juga kayaknya yang mengatakan talinya buat mengikat jenazah, kafan jenazah ini kayaknya digunakan jadi jimat. Ya kan? Bisa kebal tembak, kebal segala macam ya kan? Nah, ini jenazahnya ini diikat. Padahal tidak. Kenapa
ikatan pada jenazah itu harus dibuka ketika mereka itu sudah dimasukkan ke dalam kubur. Maka para ulama mengatakan jenazah itu kalau sudah dimasukkan dalam kubur nanti dia akan membusuk dan mengembang. Ketika dia mengembang dan dalam keadaan diikat pisit, kira-kira jadinya apa, Pak? Meledak dia nanti. Dia akan pecah, dan kalau pecah ini bahaya, atau mungkin keluar dari tanahnya atau baunya atau dan segala macamnya akan pecah seperti itu. Makanya kata para ulama, dia itu diikat, setelah masuk dalam kuburan dibuka supaya apa? Supaya renggang. Nah, ketika nanti badannya itu membengkak, badannya itu dikatakan bisa membengkak, membesar karena namanya jenazah, ya kan? Yantafih fa'idan tafakha wa qad rubita farubama yatafajjar. Dia itu akan mengembang. Kalau barang ini atau badan ini mengembang lalu kemudian dalam keadaan diingkuti, diikat dengan rapat, maka yang ditakutkan kata para ulama, badan ini akan pecah gitu. Jadi hancurnya lain hancur seperti pada umumnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kenapa yang namanya jenazah itu diikat, dan kenapa kalau sudah masuk ke dalam kuburan dia harus dibuka. Bukan karena takut jadi pocong, karena kadang mungkin ini jadi pocong. Kayak apanya hendak keluar, tangannya diikat. Ya kalau batisnya diikat, kepalanya diikat, hendak membuka tanahnya kayak apanya. Kadang mungkin bisa. Tapi maksud dia diikat dan dibuka ikatannya agar tidak rusak atau tidak meledak dan tidak menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan ketika jenazah itu telah diletakkan di dalam kubur. Nah, ini satu hadis dari Ibunda Aisyah yang menjelaskan tentang sunnahnya atau disukainya sesuatu yang berwarna putih. Meskipun disebutkan Nabi pernah pakai merah, Nabi pernah pakai yang hitam, Nabi pernah pakai warna yang hijau, tetapi yang paling disukai adalah warna putih. Bahkan kafan Nabi SAW pun itu berwarna putih. Apakah boleh orang pakai kafan warna yang lain? Boleh, Pak? Boleh lah. Boleh aja. Yang afdal kata para ulama, yang afdal, yang baik, yang disukai itu warna putih. Tapi pian misalnya mau, ulun Ustaz kada ketujuh putih, ulun hendak pakai kainnya kain jeans misalnya ya Allah. Kainnya pakai jeans yang warnanya apa, biru misalnya. Nah, tidak ada masalah, tapi yang afdal adalah putih. Dan kainnya, kalau ada orang yang mengatakan, loh kainnya ini kan harus kain yang sebenarnya. Ini Nabi SAW kainnya dari negeri Yaman. Artinya kainnya kain impor, kain yang bagus yang dipakai oleh Nabi SAW dan terbuat dari katun. Artinya dingin, katun itu barang-barang yang bagus pada saat itu. Artinya nggak ada masalah. Mau warna apapun sebetulnya nggak ada masalah. Dan kalau kain juga terlalu bagus, sebetulnya secara hukum itu nggak ada masalah. Tapi sayang ya kalau Pak, masa dikafani pakai kain yang selembar harganya 200.000 misalnya. Nah, perlu berapa meter? Berapa meter biasanya Pak Arun? Berapa? 5 meter. 2 meter. Nah, 2 meter kali 200.000, 400.000. Baik asal membungkus jenazah kan sayang. Mending pakai kaci-kaci aja ya kan, murah. Kalau kain kaci itu murah aja. Itu yang dipakai. Nah ini kenapa berkaitan dengan kafan Nabi SAW. Intinya tetap disukai yang warnanya putih, tetapi bukan terlarang orang memakai kafan yang berwarna selain daripada warna putih. Tetapi afdal bagi kita untuk memakainya dengan warna putih. Nah, ini hadis pertama di dalam bab ini. Hadis yang kedua adalah hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah. Mughirah ini mungkin saya pernah cerita. Mughirah ini orang dari Bani Thaqif, orang dari Taif. Badannya besar luar biasa, tingginya luar biasa orang ini. Dan kuat. Dan dia ini benar-benar setia kepada Nabi SAW. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Mughirah ini berada di belakang Nabi. Dengan memakai topeng dari besi, pakai baju besi, dengan menenteng pedang. Lalu kemudian setiap ada dalam perundingan itu, setiap ada orang yang akan memegang Nabi SAW, selalu tangan orang itu dipukul pakai pedangnya Mughirah bin Syu'bah. Ini dicatuknya, tidak boleh memegang Rasulullah. Kalian ini musyrikin, najis, ujar bisidin ya Allah.
Siapapun yang pegang Nabi dilarangnya. Bahkan sampai keluarganya sendiri yang bernama Mas'ud, lupa saya namanya, Mas'ud bin apa. Itu keluarganya Mughirah bin Syu'bah. Bahkan dikatakan mungkin seperti pamannya. Yang waktu itu jadi juru rundingnya orang-orang Quraisy. Itu pun juga ketika memegang Nabi SAW dipukul tangannya. Dia pegang lagi Nabi SAW, dipukul lagi tangannya. Dia pegang lagi 3 kali, dipukul lagi tangannya. Baru dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ini siapa orang ini? Bahaya mengikuti aja kada boleh." Maka yang menjawab adalah Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah, "Kalau kamu sekali lagi memegang Rasulullah SAW, tanganmu akan tertinggal di sini dan engkau pulang tanpa tangan." Nah, ini sahabat Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, "Masa kamu nggak kenal dengan dia?" Kata Nabi. "Siapa dia wahai Rasul?" "Iya, apakah kamu tidak kenal dengan dia?" Lalu dibukalah topengnya dan ternyata melihat bubuhaninya juga. Artinya keluarga dia juga. Tapi meskipun dia keluarga, begitu menjaga kepada Nabi SAW. Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, "Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masir." Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam satu perjalanan saat bepergian. Diceritakan ini nanti di perang Tabuk. Mughirah bin Syu'bah ini ikut dalam perang Tabuk dan ini kejadian di perang Tabuk. Faqala li, maka Nabi pun berkata kepadaku, "Ama'aka ma?" Apakah engkau punya air? Kata Nabi SAW. Maka aku pun berkata, kata Mughirah, "Na'am." Fanazala ala rahilatihi famasha hatta tawara fi sawadil lail. Setelah Mughirah mengatakan saya punya air, maka Nabi pun kemudian turun dari kudanya, dari tunggangannya. Kemudian Nabi pun membawa air tersebut dan pergi menghilang sampai tidak terlihat lagi di dalam kegelapan malam. Lalu kemudian Nabi SAW pun datang kembali, fa'afragtu alaihi min idawah. Lalu kemudian saya pun menuangkan air untuk Nabi SAW bersuci. Faghasala wajhah wa alaihi jubbatun min suf. Nabi SAW itu pakai jubah yang terbuat dari bulu. Falam yastati' an yukhrija dira'aihi minha. Dan Nabi SAW kemudian tidak bisa mengeluarkan tangannya dari jubah itu. Maksudnya jubahnya kadang-kala dikainkan, kadang-kala dising-sing kan, hendak wudhu kan harus terbuka. Tapi jubahnya nggak bisa dikainkan. Kenapa? Karena tangannya sempit. Jubah yang dari bulu itu tangannya sempit. Kenapa Nabi pakai jubah dari bulu pada saat itu? Karena Nabi itu perang di Tabuk. Nah, Tabuk itu dekat dengan Romawi dan pada saat itu musim dingin. Maka Nabi SAW pakai jubah dari bulu supaya tidak kedinginan. Hendak berwudu, diangkat tangannya enggak Mughirah hatta akhrajahuma min asfali jubah. Lalu kemudian Nabi SAW pun mengeluarkan tangannya dari bawahnya jubah. Jadi dikeluarkan kayak ini, hanyar dari bawah, tangannya diwudu, hanyar dimasukkan lagi si jubah ini tadi oleh Nabi SAW. Lalu Nabi kemudian berwudu, membasuh kedua tangannya, wa masaha bi ra'sih, lalu mengusap kepalanya, thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu kemudian saya, kata Mughirah bin Syu'bah, akan mencopot sepatunya Nabi SAW. Nah ini Rasulullah itu Pak, mau nyopot sepatu itu sahabat rebutan mau nyopot sepatunya. Sahabat sampai ada mengatakan orang dari orang-orang Quraisy, dia mengatakan, saya telah bertemu para raja, saya telah bertemu dengan Kisra, saya telah bertemu dengan orang-orang hebat yang punya anak buah, tapi aku tidak pernah melihat ada orang seperti Muhammad SAW yang ketika dia menginginkan apa saja, langsung sahabatnya itu berlomba untuk melayani apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika beliau meludah, ludahnya Nabi SAW itu berabut untuk mengambil ludahnya. Nah, kalau ludah ulun jangan diambil Pak. Ya kalau atau ludahnya Pak Kiai siapa tidak usah diambil. Ini Rasulullah dikatakan sampai seperti itu. Mughirah bin Syu'bah ini sampai ingin mencopotkan sepatunya Nabi SAW. Benar-benar orang yang dimuliakan Rasulullah ini Pak. Benar-benar orang yang dicintai oleh para sahabatnya. Dimuliakan sampai seolah-olah Nabi itu nggak boleh terkena apa-apa. Nabi itu nggak boleh capek. Nabi itu nggak boleh susah oleh para sahabat Nabi SAW.
Bayangkan mau nyopot sepatu saja, itu sahabat rebutan mau nyopot kan. Mughirah mau mencopotkan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkan saja sepatuku, jangan dicopot karena aku memasukkan kakiku dalam keadaan suci. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatu tadi dalam keadaan berwudhu tadi, sepatunya cuma diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masaha alaihima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memusut atau mengusap sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu cerita yang dikisahkan oleh Mughirah bin Syu'bah tentang keadaan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini beberapa faedah bisa kita ambil. Yang pertama adalah ini sebagai dalil bahwasanya atau satu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu buang hajat, hendaklah dia itu menjauh dari orang lain. Nabi SAW setelah tanya, "Wahai Mughirah, apakah kamu punya air?" "Ada," kata Nabi. Lalu Nabi pergi, ya tawara, Nabi pergi menjauh sampai tidak terlihat lagi di dalam kegelapan malam. Kata para ulama, ini dalil menunjukkan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika seseorang itu buang hajat, maka hendaknya dia menjauh dari orang lain. Kenapa harus menjauh dari orang lain? Supaya aurat manusia itu tidak terlihat. Karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita yang model auratnya berkamih di jalan apa segala macam tanpa bersembunyi, tanpa menutupi diri kita sehingga terlihat oleh orang lain. Hukumnya haram, berdosa orang yang melakukan seperti itu. Adab Nabi SAW mengajarkan ketika orang itu buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, hendaknya dalam keadaan tertutup atau tersembunyi. Karena dalam sebuah hadis disebutkan tentang wajibnya menutup aurat ketika seseorang itu buang hajat mereka. Nabi mengatakan, "Man atal ghaita falyastatir." Barang siapa yang mendatangi kamar mandi, hendaklah dia atau mendatangi tempat untuk buang air, hendaklah dia bersitir, memberikan tutup supaya tidak terlihat oleh orang lain. Dan ini pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah dalam satu perjalanan beliau mandi, akan tetapi nggak ada tempat untuk berlindung. Maka dipanggillah Fatimah Zahra radhiyallahu anha untuk memegangi tutupnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Artinya tutup itu dipegangi oleh Fatimah untuk supaya bapaknya tidak terlihat dari luar. Diberikan sutroh, diberikan sitir, diberikan tabir supaya Nabi SAW tidak terlihat. Demikian pula ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka itu begitu malu kalau harus melakukan mandi dan segala macamnya itu dengan terlihat auratnya. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari itu kalau mandi, beliau itu sambil menunduk, sambil membungkuk. Supaya apa, Pak? Supaya auratnya tidak kelihatan. Padahal kata beliau, saya mandi di tempat gelap sendirian, gak ada orang, tapi tetap saya tutupi seperti itu. Kenapa harus ditutupi seperti itu sedangkan tidak ada manusia di saat itu? Maka kata beliau radhiyallahu anhu bahwa saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari orang datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana kalau mandi ini melihat aurat yang satu dengan yang lain?" "Gak boleh," kata Nabi. "Bagaimana kalau sudah biasa melihat?" "Gak boleh," kata Rasulullah SAW. "Bagaimana kalau sendirian, wahai Nabi?" "Kalau seorangan kayak Pak, mandi misalnya mandi pian di hutan sana atau di mana terus bagaimana kalau seperti itu?" Maka kata Nabi SAW, "Innallaha ahaqqu an yustahya minhu minan nas." Allah lebih berhak untuk engkau malu kepadanya lebih daripada engkau malu kepada orang. Artinya meskipun kita nggak pakai baju, jadi ini ajaran Pak, yang namanya nggak pakai membuka aurat meskipun di kamar sendirian atau di tempat yang nggak ada orang, cepat-cepat ditutup aurat itu. Kita mau ganti baju ya cepat ganti bajunya. Jangan terus keluyuran di dalam rumah. Rumah ulun sunyi juga Ustaz, karena ada manusianya juga, keluyuran dengan terbuka auratnya. Nah ini nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Ini adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama itu membahas bagaimana orang kalau melihat auratnya sendiri.
pian melihat aurat pian sendiri. Kalau dilihat orang lain sudah jelas kan nggak boleh itu Pak. Terus bagaimana kalau kita melihat aurat kita sendiri? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, hukumnya adalah makruh. Seseorang melihat auratnya sendiri tanpa ada keperluan, hukumnya adalah makruh, kata sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan itu adalah adab yang buruk, meskipun tidak ada ketentuan di dalam syariat larangan untuk melihat aurat sendiri. Dalam syariat gak ada larangan, gak ada ceritanya dilarang seseorang melihat auratnya sendiri, itu gak ada. Tapi para ulama mengatakan sebagai adab, itu sesuatu yang gak bagus ketika aurat kita sendiri kita lihat tanpa ada keperluan. Bahkan sebagian lagi mengatakan makruh. Makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya melihat aurat sendiri itu atau menjaga diri dari melihat aurat sendiri itu hukumnya sunnah. Dan makruh bagi seseorang itu, mohon maaf, memainkan mainannya ini dimainkan Pak. Maksudnya apa Gus? Bahasanya apa Gus itu Gus? Agus yang pintar bahasanya. Ini mohon maaf saja Pak, ini karena kita bicara cerita tentang agama Pak. Beranai-ranai terus lawan di japai-japai, diulah mainan ya, kalau diingkut-ingkuti. Nggak boleh itu Pak. Itu hukumnya makruh, nggak baik yang seperti itu. Secara adab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini kurang beradab. Nggak bagus yang seperti itu. Misalnya nganggur-nganggur sambil menunggui apa, misalnya diulah mainan. Nah ini hal yang kurang baik, hal yang kurang patut bagi seseorang. Seolah-olah muruahnya atau kurang bagus lah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Paling tidak, kalau tidak mengikuti hukum yang makruh karena tidak adanya dalil, secara adab itu juga tidak baik. Secara adab itu juga tidak pantas. Nah ini satu hikmah kenapa Nabi SAW sampai beliau itu menjauh guna buang hajat untuk kencing atau buang air kecil atau buang air besar. Dan dari hadis ini juga ada beberapa faedah yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu adalah manusia biasa seperti kita. Di mana tempatnya dari dalil tersebut, Nabi itu pakai baju tebal yang terbuat dari bulu. Kenapa Pak? Karena dingin. Jadi Nabi itu kedinginan juga. Kalau panas Nabi ya kepanasan, ya kan? Kalau kedinginan Rasulullah SAW kedinginan. Kalau pas panas ya Nabi kepanasan. Bahkan disebutkan Nabi SAW itu pernah membuka bajunya bagian atas karena panas. Ya. Membuka bajunya bagian atas karena kepanasan. Tapi bukan terus kayak kita Pak, orang-orang di masyarakat kita kan ada, sudah ada baju keluyuran di perempatan tuh, bajunya diandaknya bukan seperti itu. Tidak, muruahnya tidak terjaga kalau seperti itu. Kita yang ngerti agama, kita yang sudah ngaji, boleh kita nggak pakai baju. Misalnya kita di rumah karena rasa panas yang luar biasa, umap awak ini, boleh kita membuka baju. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tetap adab-adab dalam urusan membuka baju tadi tetap dijaga. Nggak bisa kita di luar rumah atau keluar berjalan-jalan. Tapi kalau misalnya di dalam rumah saja nggak masalah, karena sahabat seperti Muawiyah radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencopot bajunya karena beliau terasa kepanasan. Intinya Nabi ini manusia biasa. Beliau bisa kepanasan, beliau bisa kedinginan. Dan ketika kepanasan, beliau pun buka bajunya atau memakai baju yang tipis. Kalau beliau kedinginan, beliau pun memakai baju yang tebal. Nah ini menunjukkan Rasul SAW adalah manusia biasa seperti kita, yang akan terkena apapun yang bisa mengenai manusia-manusia yang lain. Yang membedakan beliau SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mungkin apa yang diperbuat Nabi, apa yang dilakukan Nabi SAW itu adalah sesuatu yang buruk, itu nggak mungkin. Karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang lain adalah annahu la yajuzu ay yamsaha ala ha'il siwal khuffaini awil imamah. Ketika berbicara tentang mengusap sepatu, maka para ulama menjelaskan yang boleh diusap itu cuma dua.
Ketika kita berwudu, yang boleh diusap itu cuma dua. Sepatu dan imamah. Lain peci Pak lah. Kalau peci ini kan tinggal cabut aja. Imamah. Imamah itu yang diputar-putar itu. Itu boleh ketika kita wudu untuk mengusap kepala, nggak usah dicabut imamahnya. Cuma cukup kita wudu muka, tangan, ya kan? Tangan ini harus dicuci, nggak boleh tangan diusap. Buktinya apa? Nabi yang waktu itu susah untuk membuka bajunya, itu dikeluarkan kayak ini bajunya Pak. Dikeluarkan, keluar dari bawah, dibasuh. Tidak boleh diusap. Tapi ketika berkaitan dengan kaki yang memakai sepatu, maka itu boleh diusap. Ambil air, diusap bagian atasnya saja. Imamah juga seperti itu. Ketika kita membasuh kepala, kita pakai imamah. Tapi kadang-kadang pakai imamah lah, jarang orang pakai imamah. Pakai yang surban yang itu Pak. Nah itu cuma diusap surbannya saja dengan air, telinga. Itu boleh. Sedangkan selain daripada itu, maka tidak boleh untuk diusap. Ketika mereka mengusap misalnya karena bajunya ketat, ya kan, susah untuk diangkat, terus diusap aja gini. Tidak boleh untuk diusap. Wudunya tidak sah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Karena ayat itu mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh wajahmu dan basuh tanganmu sampai siku kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengusap badannya yang tertutup karena menganggap itu sulit, maka ini tidak sah wudhu mereka. Jadi nggak boleh. Boleh saja kaki atau sepatu itu diusap, itu nggak ada masalah, kata dijelaskan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang afdal itu diusap kalau pakai sepatu, bukan dicuci, kata mereka. Bukan dicuci, yang afdal itu diusap. Kenapa? Supaya tidak bikin susah. Selama ketika memasukkan kakinya dalam keadaan berwudu. Kalau kakinya itu masuk dalam keadaan dia tidak berwudu, maka harus dicopot. Nggak boleh diusap sepatunya atau kaos kakinya tadi. Ini satu faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Terus faedah yang lain, ini berkaitan dengan adab-adab saja, tentang orang yang bolehnya seseorang itu melayani orang lain meskipun dia orang merdeka. Karena dulu yang biasa menjadi pelayan itu para budak. Yang melayani majikannya itu budak dulu. Melayani, mengambilkan baju, mengambilkan makan, mengambilkan budak. Tapi Nabi SAW tidak. Yang melayani Nabi SAW itu orang merdeka. Mughirah bin Syu'bah bukan budak. Ibnu Mas'ud bukan budak. Hudzaifah ibnul Yaman bukan budak. Anas bin Malik bukan budak. Boleh berarti orang itu dilayani oleh orang yang bukan budak. Nah seperti hari ini. Kita di rumah punya pembantu. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Ustaz, pembantu di rumah itu budak apa bukan? Bukan, itu orang merdeka. Ya kan? Ini kelihatan pembantu terus dipadahkan. Bukan, pembantu itu orang merdeka dan boleh. Orang merdeka melayani orang lain itu gak ada masalah. Nah ini ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika beliau itu dilayani oleh Mughirah bin Syu'bah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Demikian pula bentuk pelayanannya itu apa ya? Semua, gak ada masalah. Kayak Nabi ini wudhu itu dituangkan wudhu. Terus Nabi yang berwudhu dengan wudhunya tadi. Karena ada cerita mengenai menuangkan wudhu ini Pak. Ada seorang ulama namanya Asma'i. Asma'i ini dipanggil oleh khalifah. Setelah dipanggil oleh khalifah, disuruh untuk jadi guru anak-anak khalifah. Jadi anak-anak khalifah ini diajari oleh ulama yang bernama Al-Asma'i. Ini ahli ilmu. Maka kemudian suatu hari anaknya khalifah ini ketika Asma'i akan berwudu dituangkan oleh anaknya khalifah. Lalu Asma'i berwudu. Setelah itu perbuatan itu bukan melihat anaknya menuangkan air. Anaknya mengambilkan air untuk Asma'i. Mengambilkan air lalu Asma'i berwudu dari air tersebut. Kemudian itu dilihat oleh bapaknya seorang khalifah. Kalau orang hari ini kayak Pak, anaknya presiden mengambilkan banyu gasan gurunya, kira-kira kayak apa? Apa ikam hakun disuruh guru ikam, ya kan?
Melihat yang seperti itu, khalifah marah. Marah bukan marah anaknya disuruh mengambil air, tidak. Bapaknya marah kepada anaknya, kenapa? Kenapa kamu cuma ambilkan air kepada gurumu? Harusnya engkau tuangkan air dan gurumu biar berwudu, kata si khalifah ini tadi. Mengajari adab kepada anaknya, bahwasanya dengan gurunya jangan seperti itu. Airnya kamu yang menuangkan, biar gurumu tinggal wudu saja. Jangan gurumu disuruh wudhu sendiri, jangan. Kata si khalifah ini mengajarkan adab kepada anak-anak mereka. Nah ini berkaitan dengan itu. Ini mirip ceritanya, artinya boleh seseorang itu melayani, bentuk pelayanan seseorang kepada orang lain itu seperti menuangkan wudhu. Seperti Nabi SAW itu ada yang mengambilkan sandal beliau, ada yang menyiapkan tunggangan beliau. Artinya semua perkaranya Nabi itu disiapkan semua oleh para sahabat Nabi SAW. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini tadi. Dan dari riwayat lagi berkaitan juga dengan mengusap mengusap khuf. Dalam mengusap khuf itu Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwasanya setelah Nabi mau dicopot sepatunya, dilarang oleh Nabi, wa masaha alaihima. Nabi dikatakan oleh Mughirah mengusap keduanya. Nah, dalam kalimat masaha alaihima ini tadi, para ulama berselisih pendapat. Apakah sepatu yang diusap saja itu diusap satu-satu, kanan dulu, kiri dulu, atau diusap langsung? Kenapa seperti itu? Karena Mughirah mengatakan Nabi mengusap keduanya. Nah, sebagian ulama memahami mengusap khuf itu cuma satu kali. Tangan kanan mengusap tangan kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri. Tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri. Atau sepatu kanan, sepatu kiri. Sekali langsung jalan, sekali jalan. Tapi ada yang mengatakan tidak. Tangan pertama mengusap yang kanan, baru kemudian ambil air lagi dan mengusap yang kiri. Tapi secara zahirnya hadis ini menunjukkan Nabi itu cuma mengusap satu kali. Wa masaha alaihima, kata Mughirah, mengusap sepatunya itu satu kali. Jadi boleh orang itu mengusap sepatu, misalnya pian garing atau dalam keadaan safar, sepatunya dipakai dalam keadaan sudah suci, maka boleh langsung tangan kanan ke kaki kanan, tangan kiri ke kaki kiri, diusap saja bagian atasnya. Dan ini kata para ulama sekali lagi afdal. Mana afdalnya dengan mencuci kaki? Afdal diusap. Jadi bukan lebih baik dicuci. Kadang-kadang kita ini Pak, hukum belajar. Tapi kadang-kadang kalau mau praktek hukum yang dipelajari ini ragu-ragu. Bujur Pak? Sah lah, adalah. Kalau sudah kita belajar hukumnya, sudah tahu, ya sudah, jangan ragu Pak. Ya kan, boleh mengusap imamah. Misalnya kita pas pakai imamah, kada tahu hendak kajian kemana kah, pakai imamah hendak. Terus mau wudhu, ya diusap saja imamahnya. Gak perlu dicopot. Kalau dicopot masang lagi kayaknya setengah jam memasangnya. Cukup diusap. Kada nyaman rasanya Ustaz kalau diusap saja. Loh itu boleh dalam syariat. Itu sah dalam syariat. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu afdal, itu lebih baik daripada kamu copot imamahmu lalu kamu usap kepalamu. Lebih baik imamahnya yang diusap. Demikian pula sepatu ketika harus seperti itu. Kan kayak ini Pak. Orangnya beruduk dulu tulak. Baru pakai sepatu. Sampai di sana jauh tempatnya, mau ke tempat imam atau ke masjid nggak bisa. Sholatnya akhirnya di pinggir jalan. Apa yang harus dilakukan? Apakah sepatunya dicopot lalu dia berwudu dengan mencopot sepatu? Nggak perlu. Wudu tangan muka, tangan, kepala dibasuh biasa atau diusap kepalanya. Untuk kakinya nggak perlu dicopot sepatunya, cukup diusap saja, maka itu sudah sah dan itu lebih baik kata para ulama. Nah ini faedah-faedah yang disebutkan, yang bisa diambil, dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Dan sekali lagi bahwasanya yang diusap itu adalah cuma sepatu dan imamah, dengan syarat memasukkan sepatunya, memasukkan kaki dalam sepatu tersebut dalam keadaan orangnya sudah berwudu. Nah ini beberapa hikmah dari dua hadis Rasul SAW di atas. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sholat dalam masjid pakai kaos kaki, nggak ada masalah, nggak ada masalah.
Nanti ada yang ngomong enggak boleh, harus isbalnya dari bawah misalnya. Ya kalau isbal dari bawah ini model baru lagi Pak. Sampai dia bikin nanti kaos kaki itu yang enggak menutupi mata kaki. Ya kalau ya, Pak Hairun besi kaos kakinya. Iyalah. Lain bolong Pak. Kaos kakinya rendah. Iya, kaos kaki apa ngarannya itu? Supaya tidak isbal. Ini ngarang ini Pak. Ini ngarang yang bid'ah ini kalau orang mengatakan seperti itu. Tidak ada, yang namanya isbal itu dari atas ke bawah, ya kan? Jarro, namanya itu jarro, jarrol izar. Jarro itu apa? Ini mengainiakannya apa namanya? Menjulurkan, yang ada, menjulurkan. Kalau pian mendongak ke atas terus ilat pian keluarkan itu lain menjulurkan namanya. Menjulurkan itu dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas, ngarang ini Pak. Ini ngarang, bid'ah ini, tidak ada orang seperti itu. Iyalah, supaya tidak isbal kaos kaki, mata kakinya nggak boleh ditutupi, nggak ada yang seperti itu. Dan orang pakai kaos kaki itu ada tujuannya, mungkin dingin, ya kan? Mungkin apa atau dia pakai sepatu atau kayak apa lah. Pokoknya adalah alasannya orang pakai sepatu. Tapi nggak ada ceritanya yang namanya kaos kaki isbal itu nggak ada, ya kan nggak ada. Oh kaos kakinya ada boleh ke atas. Kenapa? Isbal, jadi menutupi mata kaki. Oh ini ngarang ini Pak. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Bid'ah ini orang yang ngomong seperti itu. Jadi boleh aja pakai kaos kaki, tidak masalah. Mau panjang kayak kaos kakinya Ronaldo pada Bapak juga. Ya kan, mau pakai deker di dalamnya, tidak masalah juga. Kan ada masalah. Yang masalah-masalah seperti itu nggak ada masalah. Kenapa pakai deker? Sholatnya di batu-batu ya, kalau supaya kada sakit batisnya pakai deker nggak masalah, ya kan? Memang ada juga orang sholat pakai deker ya kalau Pak. Tapi seandainya ada misalnya, ya ada masalah. Lain? Ya silakan Pak. Bisa dua model Pak. Bisa tangannya dimasukkan seperti Nabi SAW tadi. Karena nggak mungkin untuk dicopot bajunya, beliau mengeluarkannya dari bawah. Nah, untuk jilbab mengusap rambut itu kan gampang, bisa tangannya masuk ke dalam. Kalau itu memang masih dianggap susah ya di luarnya. Karena kedudukan jilbab itu sama dengan imamah. Akan susah untuk mencabutnya. Bahkan kalau di tempat yang terbuka justru jilbab ini lebih riskan. Karena kalau imamah kan kalau dicopot kelihatan kepalanya kan ada apa-apa. Kalau jilbab hijabnya dicopot akhirnya kelihatan kepalanya. Tidak boleh. Ya boleh seperti itu atau dimasukkan tangannya. Kan jilbab itu kan rapatnya di sini. Yang sininya kan lebar. Masuknya bukan dari sini Pak. Kalau masuk dari sini kadang awak. Masuknya dari bawah. Nah. Atau kalau itu susah, ya diusap. Tidak ada masalah. Karena kedudukannya sama dengan imamah. Bahkan jilbab itu kalau lebih utama. Tidak boleh dicopotnya itu lebih utama. Kalau dalam masalah imamah itu cuma afdol. Afdol dia tidak dicopot. Tapi kalau orang pakai jilbab di depan orang yang terlihat orang banyak, ada laki-laki ajnabi, ada orang-orang asing yang bukan mahramnya, bukan afdol dicopot, bukan afdol dipakai, wajib hukumnya untuk dipakai, bukan afdol. Kalau imamah, surban itu afdolnya dipakai, dicopot ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai jilbab tadi di depan orang banyak, bukan afdol dicopot, wajib untuk dipakai. Kalau dicopot, dosa dia dicopot karena terlihat auratnya. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ada pinanya. Paham aja sudah ibu-ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mencerahkan pemahaman kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.